Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ketiga dan keempat. Filipi pasal pertama ayat 3 dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat yang ketiga dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, ketika kita berbicara tentang bersyukur, kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Buat relasi, buat hubungan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk relasi yang Tuhan berikan, untuk komunitas yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang relasi atau orang lain, seringkali kita tenggelam dalam kesibukan hingga kita lupa bahwa kehadiran orang-orang di sekitar kita adalah bentuk kasih Tuhan yang nyata. Jadi kehadiran orang-orang di sekitar kita adalah bentuk kehadiran Allah yang nyata. Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita diajarkan untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang dan bersyukur atas setiap relasi, baik yang menguatkan, tentunya yang menegur, menentang, ya kan, maupun yang meneduhkan, ya, yang menantang dan meneduhkan. Saudara, memang ada kalanya kita lebih mudah mengingat kekurangan orang lain di sekitar kita daripada melihat kehadirannya sebagai anugerah. Ini kita berbicara orang lain, ya. Orang lain maksud saya di luar pasangan, di luar keluarga. Komunitas yang saya maksudkan. Jadi kita fokus pagi ini komunitas atau relasi dengan orang lain. Kita seringkali lebih mengingat kekurangannya daripada kehadirannya sebagai anugerah Tuhan. Kehadiran teman-teman kita, komunitas kita, ya, orang-orang yang Tuhan kirim. Saudara, ketika kita berbicara tentang ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Saudara, kalau kita membaca surat Filipi, Tuhan memakai Rasul Paulus dalam situasi yang sangat-sangat tidak baik. Ketika dia di dalam penjara, dia menuliskan kata-kata yang penuh syukur ini. Ia tidak bersyukur karena situasinya nyaman, melainkan karena ia melihat komunitas sebagai karya tangan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, firman Tuhan ini mengundang kita merenungkan lebih dalam. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menderita tetap mampu mengingat orang lain dengan penuh syukur? Ini Paulus bukan dalam keadaan baik-baik. Dia dalam keadaan tertekan, sulit di penjara. Ya, jangan bayangkan seperti sekarang penjara-penjara kelas 1 yang bagus-bagus, bukan. Sangat berbeda. Dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus mengingat komunitasnya. Ya mungkin kalau keluarganya dan sebagainya kita ingat, ya. Tapi komunitasnya. Paulus mampu mengingat orang lain dan penuh syukur. Bukan menggerutu, tapi penuh syukur. Saudara, jawabannya adalah sangat sederhana. Ketika kita berbicara ini berarti Paulus memandang relasi bukan dari apa yang ia terima, tetapi dari apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui mereka.
Banyak sekali kita membangun relasi dengan orang-orang itu berdasarkan apa yang kita terima. Benefit apa? Keuntungan apa kalau saya bergabung dalam komunitas ini? Keuntungan apa kalau saya dekat dengan si A, dengan si B, dengan si C? Saudara, maka banyak relasi atau komunitas kita yang tidak tulus. Yang Tuhan ajarkan di sini adalah bagaimana kita belajar percaya, memandang relasi atau komunitas kita dari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam dan melalui mereka. Mengapa saya ketemu dengan si A, dengan si B, dengan si C? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui relasi ini? Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Kenapa Tuhan ketemukan kita dengan mereka? Apa yang Tuhan ingin bentuk dari kita? Kadang kita ketemu orang-orang yang selalu menentang kita. Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang selalu melihat kekurangan kita. Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang sangat menjengkelkan kita. Saudara, bertanyalah apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui mereka. Ya, kadang juga memang kita ketemu orang-orang yang sangat baik, yang sangat perhatian kepada kita, yang sangat mengasihi kita, yang sangat mampu melihat kelebihan kita, yang sangat menyenangkan kita. Kita bersyukur. Dan kita pun lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam dan melalui mereka terhadap kita. Saudara, seringkali kita lupa bahwa Tuhan membentuk karakter kita itu melalui orang-orang. Mungkin melalui orang yang sabar, kita belajar kelembutan. Saudara, melalui orang yang sulit, sebaliknya kita belajar panjang sabar. Dengan orang sabar kita belajar kelembutan. Tapi ketika kita berelasi dengan orang yang sulit, Tuhan membentuk kesabaran kita. Melalui orang yang mendukung, kita merasakan kasih Tuhan. Jadi orang mendukung kita, yang support kita, kita merasakan kasih Tuhan. Tetapi sebaliknya, melalui orang yang berbeda, kita belajar rendah hati. Saudara, dan masih banyak lagi kita sebutkan jenis-jenis orang. Tetapi setiap kali relasi tanyakan apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui mereka dalam diri kita. Ketika kita melihat komunitas atau relasi sebagai alat pembentuk, kita berhenti menghakimi dan mulai menghargai. Kita berhenti menuduh dan mulai menghargai. Kita mulai mengerti bahwa setiap relasi adalah bagian dari mozaik ilahi yang Tuhan susun untuk membuat kita semakin matang dan menyerupai Kristus. Saudara, siapa saja yang Tuhan izinkan berelasi dengan kita dengan berbagai cara yang ada, percayalah, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu melalui relasi ini. Ucapan syukur atau mengucap syukur bukan hanya sikap hati kita, tetapi mengucap syukur merupakan lensa. Kalau kita belajar dari firman ini, bagaimana kita harus memilih melihat komunitas melalui lensa anugerah. Hari ini kita belajar untuk kita bisa melihat relasi dengan lensa anugerah. Pertanyaan kita, bisakah kita melakukan hal yang sama seperti yang Rasul Paulus lakukan? Mengingat
dengan penuh syukur, berdoa dengan sukacita. Saudara, ketika kita menyebut, mengingat nama-nama orang-orang tertentu dan berkata dalam hati kita, Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai mereka untuk membentuk hidupku. Apakah kita ada banyak nama yang bisa engkau ingat dalam relasimu selama ini? Baik yang mendukungmu, baik yang menentangmu. Dan kau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk si A, si B, si C, si D, semua sebut namanya. Karena melalui mereka, Tuhan telah membentuk saya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memiliki lensa Allah dalam melihat setiap komunitas atau relasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, ubahlah cara kami memandang orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami untuk melihat bahwa setiap relasi yang ada, kami harus lihat dengan mata, dengan lensa Tuhan, lensa yang penuh syukur, bukan tuntutan. Lembutkanlah hati kami agar kami mampu menghargai, menerima, dan mengasihi komunitas yang Engkau berikan. Menghargai setiap relasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah melalui mereka kami semakin bertumbuh, dan melalui mereka kami semakin merasakan kasih-Mu. Bapa, ajarlah kami melihat dengan lebih jernih bahwa setiap orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami, semua adalah anugerah-Mu.